Jempol, Jempol, ya. jempol, jempol. Jempol semua, jempol, ya. Yo, 1, 2, 3. Tahan. Itu pembukaan. Yang kedua sambutan. Yang pertama sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Jaya Bapak Haji Muhammad Bapak SK. Lanjutkan sambutan oleh Bapak Samad Bermadang Andrian Jelini SKMM. Selanjutnya pemaparan atau koordinasi dari Kepala Badan Pusat Statistik BPS yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Budianto SMAP, sekaligus pemaparan, sosialisasi serta koordinasi pusat dan sebagai acara yang lain yaitu doa atau bentuk. Untuk ini, marilah kita buka acara dengan bacaan Bismillah. Bismillah. Selanjutnya untuk atas sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Jaya Bapak Haji Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hormati teman-teman kecamatan Bapak Kepala BPS Lombok Timur, rombongan dari kabupaten yang mohon maaf tidak satu persatu perwakilan Desa Jaya dan semua yang hadir yang saya hormati yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu kita dapat berkumpul di balai desa Jaya ini dan mudah-mudahan kita semua berada Salawat dari salam kita buka dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti sokongnya dengan adanya yang berniaga kepada Ibu Bapak Sekda yang berhormat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas ajarannya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala penyambutan dan penempatan yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini atas apa yang kami kerjakan, kami melalui petunjuk dari Bapak BPS. Terima kasih Pak, tadi kan kami agak canggung juga, Pak Sama sudah hadir, dari Bapak Bajir hadir, makanya kami acaranya belum tahu. Makanya mohon maaf sekali lagi, dan tentunya kami hanya bisa menyiapkan dengan seluruh perangkat yang hadir hari ini. Kami sekali lagi mohon maaf sebesarnya. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan, tentunya banyak yang akan disampaikan terhadap kami. Kami senantiasa menantikan apa yang jadi tugas kami selaku desa Jaya. Kalau ini tadi katakan pokok pemasaran desa nanti kita sudah mendapatkan suatu simbol untuk menjadikan desa Jati ini dari tanggal 14 Juli 2021. Tapi untuk lanjutannya, untuk permasalahan apa yang kami tidak lanjuti dan perjalanan ini kami mampu. Jadi belum ada arahan kemana akan melangkah dan apa yang kami persiapkan untuk yang diharapkan dari kecamatan atau kabupaten. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan selamat datang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami adakan di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, dan selanjutnya sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Samad Bermadang Bapak Andrian Jelini waktu kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Ya, kami hormati Bapak Insinyur Haji Budianto SMAP, Kepala Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, serta staf dan seluruh rombongan. Ya, kami hormati
Yang kami hormati Kepala Bapeda yang ini diwakili oleh Bapak Haji Sigit Pramono, Kepala Haji Aida Masri, kemudian Kominfo Sri Bayu, Bapak Kepala Desa Tibajaya, perangkat desa, BPKK Desa Tibajaya, yang pertama jasa pada segala kita bisa berkumpul bahwa Desa Tibajaya ini dalam kondisi kemarau, Pak. Ini sudah beberapa kali surat istiqo, kemarin sama tadi surat istiqo, kemudian desa, sekolah, semua sudah surat istiqo, dan alhamdulillah ada salah satu desa yang sudah diguyur hujan di Desa Ganjaraku, dan semalam ini kabarnya sudah rintik hujan di Desa Tibajaya ini. Dan berdoa mudah-mudahan dengan rahmat Allah hujan akan segera turun untuk menghapus kekeringan, kemarau, dan kekurangan air di Kabupaten Kabupaten ini. Selanjutnya, selawat dan salam pada senantiasa kita panjatkan kepada lingkungan kita, baginda Nabi Muhammad. Dari sekali identitas sungguh sangat terkesan, desa cantik, desa cinta statistik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku camat, walaupun belum lama Pak, baru sekitar lebih kurang 8 bulan, saya selaku camat di Kecamatan Buaya Madang. Kecamatan Buaya Madang ini terdiri daripada 17 desa. Sebelum pemekaran, Desa Tibajaya ini salah satu desa tua juga, sama dengan Desa Purwomanyawa, desa tempat tinggal saya. Desa Purwomanyawa itu sebelum pemekaran ada 5 dusun, katakan. Kalau sudah dimekarkan menjadi 5 desa, menjadi desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Buaya Madang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menuju opti maju lebih mulia akan segera tercapai. Bapak hadirin yang kami hormati, saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama camat di Kecamatan Buaya Madang pada Bapak LPS dan rombongan yang telah hadir di Desa Tibajaya Kecamatan Buaya Madang. Itu saja yang dapat saya sampaikan di dan sekitarnya. Dan selanjutnya kita pada puncak acara yaitu sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik BPS yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Widianto MAP, sekaligus pemaparan dan sosialisasi serta koordinasi desa cantik. Ini waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati, Pak Camat, Bapak Ramadan, Pak Erwin, teman-teman tim 1 Data Indonesia Oku Timur, hadir di Bainun, Mas Sigit, Mas Hasil, dan teman-teman tim Desa Cantik BPS Oku Timur dan BPD, perangkat desa, ibu-ibu tim sudah dibaca, dan khusus Pak Haji Irwanto yang luar biasa yang sudah memfasilitasi kita hari ini, walaupun tadi agak bingung acaranya opo ya. Jadi Pak Camat, benar bahwa hari ini saya berbangga hati karena SK dari Kepala BPS RI sudah hadir bahwa Tibajaya ini mewakili Sumsel bersama 6 desa lainnya di Sumatera Selatan untuk ikut lomba dalam desa cantik di Kacang Solau. Jadi bukan lagi mewakili Oku Timur, sudah mewakili di Sumatera Selatan. Dan berdasarkan pengalaman tahun lalu, alhamdulillah Pak Camat, Oku Timur diwakili oleh Desa Tanjung Raya, Kecamatan Blitar, masuk dalam 12 besar di Kacang Solau. Ya. Dan Desember lalu, akhir Desember lalu, tahun 2022 itu Pak Bupati dan menterinya dipanggil oleh Jakarta untuk menjaga itu bersama kepala desa. Harapan saya juga nanti dari Desember ini Pak Irwanto itu hadir Pak di Jakarta mewakili Sumatera Selatan menerima piagam Bapak Bupati yang ditetapkan oleh Pak. Mudah-mudahan ya. Nah kemudian hari ini kemarin Pak Bupati juga di Jakarta menerima berbagai penghargaan, salah satunya dalam rangka mengamankan inflasi. Jadi timnya Pak ada inflasi juga di sini, bahkan mendapatkan semacam
bantuan dari pusat ya dan itu karena berkat kerjasama kita semua di Oku Timur ini. Nah, kita berharap bersama-sama kesuksesan itu terus berlanjut dan itu diikuti oleh desa Tempat Jaya. Bapak Ibu sekalian, desa cantik ini, desa Cinta Stasi ini berdasarkan dari Perpres nomor 39 tahun 2016 tentang satu data Indonesia, di mana di tingkat kabupaten kota itu Pak Camat ada 3 yang mengurusi desa evaluasi desa dulu. Forum data itu pertama adalah Kepala Opeda sebagai ketua, Diskominfo sebagai wali data sektoralnya, BPS sebagai pembina datanya. Sementara untuk desa cantik ini PND sebagai induknya Pak, induk semangnya pada saya ini kan Pak IND ya, melalui Pak Camat. Jadi kami hadirkan di sini lengkap di dalam rangka kegiatan ini. Nah kemudian sesuai juga dengan surat Pak Gubernur Pak, di sekitar bulan September 2022 lalu ada Pak Gubernur memerintahkan seluruh kabupaten kota untuk melaksanakan desa cinta statistik dalam rangka untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pengangguran khusus stunting dalam rangka untuk mendongkrak gerakan Sumsel Mandiri Pangan, salah satunya dengan desa cantik. Dan itu dilakukan Pak Gubernur di bulan September itu di kabupaten kota, dihadiri oleh Bupati Kota Sumatera Selatan di desa Tanjung. Sementara di Oku Timur sendiri dideklarasikan bulan Agustus di awal Agustus oleh Pak Bupati, yang waktu itu mungkin Pak Yadi belum camat kan. Jadi semua kepala desa diundang di Patapura dalam rangka untuk launching desa cinta statistik. Dan Pak Bupati juga kemarin menginstruksikan teman-teman di instansi di Bapeda dan juga akan dilombakan desa cantik tingkat kabupaten kota, tingkat kabupaten di Oku Timur. Mungkin belum terwujud, nanti mungkin dalam waktu dekat akan diwujudkan. Tapi di tingkat nasional kita sudah mengusulkan Tempat Jaya sebagai salah satu wakil di Oku Timur dan sudah mengambil persyaratan. Alhamdulillah ada 6 desa di Sumatera Selatan untuk Tempat Jaya untuk level nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu desa cinta saya nanti disampaikan oleh Pak Aul dengan Bu Liza. 2 ini Pak, jadi bukan 3 desa itu yang akan menjadi pembinanya Pak. Nah, kami untuk mereka berdua untuk membina desa Tempat Jaya ini agar sukses dalam mengelola data statistiknya, mulai dari pengumpulan datanya sampai outputnya. Nanti dipamerkan untuk output yang sudah dikerjakan oleh desa Tanjung, baik websitenya, publikasi dalam bentuk digitalisasi dan publikasi dalam bentuk hard copy dan segala macam nanti ditayangkan ke itu. Nah itu akan kita ikuti oleh Jaya. Tapi selain itu bahwa pembinaan sektoral Pak Camat itu wajib dilaksanakan oleh BPS dan oleh wali data Kominfo. Di tingkat kabupaten kota kita sudah melaksanakan itu dengan melaksanakan EPSS, evaluasi penyelenggaraan sektoral. Di seluruh OPD itu lambat pelan-pelan tapi pasti sesuai dengan undang-undang itu sudah melakukan pembinaan sektoral. Harapan kita nanti seluruh OPD memahami bagaimana sistem tata cara mengelola data itu sehingga data itu betul-betul berkualitas. Nah di tingkat yang lebih kecil oleh OPD tingkat kecamatan akhirnya kita sampai ke desa cinta saja. Desa adalah objek yang terendah, yang terkecil. Nah di situ nanti di dalam data desa itu meliputi RT, RW atau dusun atau lingkungan, sehingga semua ada di desa itu, ada data sektoral tingkat desa. Yang kalau secara kumulatif kita bisa bukan desa cantik nanti. Kalau seandainya di Boy Madang ini sudah berjalan dengan baik, semua terkumpul dengan baik, nanti ada satu kecamatan cantik lah kalian, kecamatan yang cinta statistik, dan itu akan sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah intinya bahwa tadi saya oleh Pak Camat bahwa dalam pembangunan itu ada perencanaan pembangunan, ada badan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tanpa data yang akurat itu akan sia-sia, ya. Maka perlu data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan sekaligus sebagai wadah evaluasi pembangunan. Apa upaya itu Pak Camat
dalam rangka untuk usul apbd ya, dengan indikator yang berbagai macam itu, dengan Pak Sigit, dengan Pak Wali, dengan Bu Wali, kami itu hampir tiap minggu sering diskusi indikator-indikator apa saja yang diperlukan untuk mendongkrak sehingga indeks pembangunan manusia di Jawa Timur semakin baik, inflasinya yang stabil, pertumbuhan ekonominya meningkat, pengangguran yang menurun, kemiskinan yang menurun, stunting yang menurun, dan semua hal itu kami diskusikan di level kabupaten kota. Nah, harapan kami dari desa cantik kita lebih mudah Pak, karena data itu adanya di desa. Desa adalah subjek pembangunan sekaligus objek pembangunan. Nah, itu intinya Pak, Ibu, teman-teman sekalian. Nah, peran PKK itu terlalu besar Pak, karena nanti PKK yang lebih tahu kondisi sehari-hari suatu keluarga melalui dengan arti PKK tadi atau dengan posyandu atau dengan apapun, nanti kita akan koordinasi dengan PKK juga Pak. Karena sebagian besar data itu adanya di lapangan, ada di RT atau di rumah tangga. Nah, seperti itu. Intinya bahwa hari ini pertemuan hari ini adalah pertemuan yang menurut saya adalah momen yang luar biasa. Harapan kita, kami dilaporkan dengan Pak Bupati kemarin, dengan Pak Wali juga. Alhamdulillah kemarin waktu hari sesi nasional tanggal 26 Gubernur, Pak Bupati diwakili oleh Pak Wakil Bupati langsung datang ke BPS bawa tumpeng yang besar dengan udang yang lengkap, terus piagam Bu Gubernur. Ada 2 piagam penghargaan dari Mulia untuk BPS dalam rangka mendukung penyediaan data yang akurat untuk Timur maju di Mulia. Nah, kembali ke desa cantik, nanti saya minta Mas Aulia dengan Riza memaparkan seperti apa, dan tentunya secara pelan-pelan Pak Kades kita akan coba membantu. Jadi intinya membantu. Nanti yang mengelola data itu sendiri, termasuk website itu sendiri, itu kan desa sendiri Pak. Kita hanya pembinaan. Ya. Nanti setelah ini terkumpul, tugas mobile itu sebagai sektoral dan akan menyatukan semua data sektoral itu dalam satu tempat, satu server yang digunakan oleh untuk pemerintah daerah dalam eksekusi atau melakukan perencanaan dan pembangunan di seluruh sektor di Kabupaten Timur. Jadi itu mungkin dari saya pengantar saja. Saya minta nanti langsung saja kepada protokol atau moderator Aulia dengan bisa menyampaikan apa yang terjadi. Saya ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dioptimalkan. Pembinaan Desa Cantik merupakan sebuah program peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana, sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran. Program desa sambutan dari kepala PS, pengantar dari kepala desa, dan terisi atau tabel dari bab 1 ada infografis yang terlebih dahulu, yaitu pemerintahan dan kependudukan. Ini ada penjelasan. Tabel 1 adalah jabatan dan perangkat desa di Desa Tanjung Raya. Agen statistik di desanya sudah bisa ya untuk memasukkan ke publikasi tadi juga tidak begitu sulit. Tapi mungkin untuk infografis dan sebagainya perlu sentuhan dari pembina. Pak Didi, Pak Yasir, kita desa mengajukan dapat nama itu ke Bupati atau Dinas Kesehatan, ya. Nanti Bupati memberikan instruksi lanjutan berupa SK atau berupa apapun, sehingga ada sesuatu yang dilakukan untuk stunting ini, apa yang dikerjakan sehingga stunting di desa terjadi ini berkurang atau menurun. Sebaliknya ada kita yang lain mungkin angka kemiskinan tadi dapatnya seperti itu, mungkin aja ada bantuan. Nah itu akan kita lakukan segera Pak Erlangga. Ya, apapun data yang ada di situ mungkin yang di pikiran kita, oh ini butuh sesuatu yang harus kita intervensi sehingga masyarakat desa ini lebih bagus, lebih sejahtera, lebih berkualitas. Apa itu, dan nanti kita informasi itu dapat kita gali, kita kumpulkan, nanti kita diskusikan di level kabupaten. Dari tim Manipat, tim desa Jati dan kabupaten itu berdiskusi lagi apa intervensinya. Nah, dengan melalui SK Bupati, SK Kepala Dinas, SK DOPD, nanti ada jadwal di sini, ada tim lagi di sini. Apa yang harus kita lakukan itu dikomunikasikan. Ada publikasinya, ada bukti-bukti yang harus kita laporkan ke pusat. Nah itu yang artinya bukan hanya sekedar data Pak Iwan, bukan hanya sekedar udah ada stunting, data kemiskinan, data hasil resources, data industri, data apa itu sekedar data, tapi tidak beri. Nah outcome-nya apa?
dan itu harus kita tidak lanjuti dengan berbagai kegiatan di desa itu. Nah, hasil itulah yang membuat kita insya Allah desa cantik itu akan menjadi unggulan di tingkat nasional. Itu rekaman kita ini dari mulai Pak Sigit Pak Eda silakan. Desa bagi contoh Pak ada tim kami. Hasil. Iya, itu semangatnya desa. Itu semangat desa. Pak Kades ini paling seneng kalau saya sedang. DPRD serta rekan-rekan tim dari BPS Kabupaten Bogor Timur, terutama pembina Desa Cantik Desa Terbajaya, Mas Aul, sama Bu suksesor dari Pak Lando dan Ibu Ina. Mudah-mudahan sukses seperti sebelumnya Pak Lando tahun kemarin salaman dengan Pak Menpan juga. Mudah-mudahan Pak Aul dan Bu bisa bersama. Pak Haji Irwanto, ya terutama yang beliau yang akan kita antarkan ke sana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kalau lihat agenda yang disampaikan tadi oleh Bang Desember ya, di sini masih banyak hal yang memang harus kita siapkan, terutama terkait dengan ketersediaan data untuk seperti yang ada disampaikan di bahan paparan ini, saat penilaian maksimal itu sangat benar untuk rumah Pak Kades Terbajaya, rekan OPD yang hadir, seluruh perangkat desa Terbajaya yang berhenti menambahkan dari OPD, kami dari Dinas PRD akhirnya mulai dari tahun ini kita juga intens Pak Budi. Terima kasih banyak. Walaupun SK-nya sudah ada di dalam dari aku Dinas PRD selaku Ibu Sumber Desa, tentunya kami memberikan support sepenuhnya. Lagi-lagi sebenarnya yang pertama terkait data tadi, sebenarnya di desa ini sudah ada data primer sebenarnya di seluruh desa. Kita sampaikan bahwa IDM atau indeks desa membangun desa ini sudah diinput. Siapa operator di desa? Dari Asekdes dan dibantu pendamping desa biasanya. Termasuk di dashboard IDM kami cukup sudah lihat tadi sekilas yang disampaikan Pak. Pengorbanan, tidak butuh pengorbanan. Jadi kami semangati kalau harus maju tentu harus berkorban. Kemudian yang ketiga dari yang terakhir mungkin momentum untuk launching desa sapi ini tadi sampai Pak Lando tentu harus momen-momen yang pas. Jadi seperti tadi Raya, karena dia punya Dah.